Yang saya hormati Pak Wali Kota, yang saya hormati anggota DPRD, dan juga Ibu Sekda, Bapak Ibu yang hadir pada FGD hari ini yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sekali lagi kami memperkenalkan diri. Nama saya Sumeti Andono Mulyo, Direktur Perencanaan Pengembangan Proyek Infrastruktur Strategis Prioritas Nasional sebagai tim penilai utama. Kemudian ada Pak Aryawan, tim penilai independen. Beliau pernah menjadi direktur di beberapa direktorat, Pak ya. Kemudian ditemani oleh tim teknis. Yang pertama kami mengucapkan sekali lagi terima kasih atas penerimaan tim Bappenas di dalam penilaian hari ini. Kemudian yang kedua, kami juga apresiasi kepada Pemda Kota Bau-Bau. Sudah masuk 10 besar itu sudah luar biasa. Jadi menyingkirkan beberapa kota ya Pak ya. Ini seluruh Indonesia, bukan hanya Sulawesi Tenggara saja. Ada beberapa hal yang nanti kami akan klarifikasi. Jadi mohon ditayangkan. Yang pertama, tujuan kami untuk konfirmasi dan klarifikasi dan juga mendalami informasi yang sudah disampaikan oleh Pak Peda dalam paparan yang pertama di Bappenas. Kemudian juga kami terutama ya dari stakeholders, dari perguruan tinggi, dari DPRD, kemudian dari masyarakat, kemudian dari pelaku usaha, kemudian tokoh masyarakat, tokoh perempuan, kemudian juga dari media, itu untuk menyampaikan pendapat atau opini tentang bagaimana proses penyusunan dokumen RKPD. Yang kedua adalah tanggapan tentang pencapaian sasaran pembangunan, apakah sudah on track atau belum. Kemudian yang ketiga, ini menyangkut inovasi pembangunan daerah. Jadi kami akan lebih banyak mendengarkan di luar dinas, di luar Pemda, karena Pak Peda sudah menyampaikan paparan secara lengkap waktu di Jakarta. Nah, hari ini adalah tahapan ketiga dari proses penilaian. Penilaian pertama itu menyangkut dokumen RKPD dan dokumen inovasi. Itu slide ketiga ya. Itu menyangkut penilaian terhadap dokumennya sendiri. Jadi ini bobotnya 30%. Kemudian presentasi dan wawancara itu bobotnya 25%, yang dilakukan oleh tim penilai independen dan juga tim penilai utama. Mari, Bu Rektor. Ini Bu Rektor. Ini sini. Ini sini. Silakan Ibu. Selamat datang Bu Rektor. Iya. Jadi mohon izin kami lanjutkan. Tahap kedua itu presentasi dan wawancara yang sudah dilakukan di Jakarta. Itu bobotnya 25%. Itu dilakukan oleh tim penilai independen dan tim penilai utama. Kemudian tahap ketiga itu verifikasi ya. Verifikasi itu bobotnya 45%. Jadi kenapa kami langsung ke lapangan, supaya kami bisa melihat fakta yang ada di lapangan, sehingga diskusi hari ini kami sudah punya bekal informasi. Nah, tahap ketiga ini bobotnya 45%, sehingga nanti pada saat berikutnya setelah
dari verifikasi lapangan, kemudian dilakukan secara keseluruhan untuk penilaian 10 besar itu. Nah, penilaian tahap ketiga itu aspek atau indikator penilaian itu menyangkut pencapaian pembangunan yang nanti sekali lagi kami mohon dari stakeholders ya, dari DPRD, dari perguruan tinggi, dari pelaku usaha, dari masyarakat, LSM, media, dan juga stakeholder lainnya untuk menyampaikan kira-kira capaian pembangunan Kota Bau-Bau seperti apa. Yang kedua adalah proses penyusunannya, dokumen RKPD, bagaimana keterlibatan Bapak Ibu di dalam proses penyusunan dokumen. Kemudian kami juga mohon masukan Bapak Ibu tentang inovasi, itu manfaat dan dampaknya itu apakah sudah sesuai dengan harapan dari Bapak Ibu. Nah, di sini stakeholders yang kami harapkan itu tadi dari DPRD, tokoh masyarakat, dari akademisi, dari LSM, perwakilan dunia usaha, kemudian juga dari kelompok rentan, apakah nanti dari tokoh perempuan, anak, penyandang disabilitas, media, dan juga penerima manfaat inovasi. Berikutnya adalah setelah pemutaran video, kami mohon konfirmasi ya dari para stakeholders, terutama menyangkut 3 hal tadi, capaian dan bagaimana keterlibatan Bapak Ibu di dalam proses perencanaan. Yang ketiga adalah manfaat dari inovasi yang sudah dilakukan oleh Pemda Kota Bau-Bau. Oleh sebab itu kita menginjak di berikutnya, itu konfirmasi dari para stakeholders. Jadi di dalam perencanaan itu ada 4 proses paling tidak. Yang pertama adalah proses politik, bagaimana dukungan dari DPRD terhadap keseluruhan proses perencanaan penganggaran. Ya, ini nanti. Kemudian yang kedua proses partisipatif, bagaimana keterlibatan masyarakat di dalam proses perencanaan dan juga pelaku lainnya. Yang ketiga adalah proses bottom up, bagaimana aspirasi masyarakat dan juga dari kelurahan, dari kecamatan terhadap proses perencanaan. Dan keempat proses bottom up, top down, bagaimana nanti keterkaitan dengan provinsi dan pusat. Tapi yang tidak kalah pentingnya adalah proses kolaboratif, itu melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Oleh sebab itu, pertama kami mohon pendapat dan masukan dan informasi dari DPRD tentang bagaimana proses di dalam penyusunan RKPD, termasuk pendapat tentang capaian pembangunan itu seperti apa. Kemudian juga nanti akan terkait dengan inovasi. 3 hal itu kami persilahkan dari DPRD.